Halo, perkenalkan nama saya Evandrik Samuel Edon dari kelas C. Di sini saya ingin wawancara dengan siapa ini? Rizky. Pak Rizky. Ya, Tapi saya panggil Kak Rizky. boleh. Jadi ini wawancara untuk tugas T1 PPKN. Jadi kan sekarang itu kita mau bahas Pancasila nih. Pancasila tuh kayak pedoman hidup orang Indonesia. Nah, pedoman hidup tuh pasti nggak selamanya tuh bakal lurus terus gitulah, kayak pasti ada gangguan dari dalam dari luar gitu. Nah, jadi di sini aku mau tanya ke Kak Rizky beberapa pertanyaan untuk menjawab apa aja sih yang aku lagi pikir-pikir gitu. Sikat. Jadi pertanyaan pertama, menurut Kak Rizky nih, ancaman apa aja sih dari dalam atau internal terhadap ideologi Pancasila gitu? Oke. Kalau internal ya, Internal. kalau internal sih kita nggak usah jauh-jauh ya sebetulnya. Kita ngelihat ideologi ini kan katanya dasar negara gitu kan. Otomatis nggak hanya berlaku bagi rakyat doang, tapi kan khususnya malah pemerintah gitu kan. Cuman di sini kita bisa lihat gangguannya itu dari pemerintah itu sendiri kalau menurut saya gitu kan. Bagaimana beberapa sila-sila Pancasila yang kita diskokin sejak kecil dari TK, SD, SMP, bahkan sampai sekarang SMA kita masih pelajarin PPKN dan kita pelajarin bagaimana, ingat kan pasti kan di soal ulangan bentuk bukti penerapan sila ke-1 adalah gini. Contoh-contohnya gitu. Nah, ya kan. Tapi pada kenyataannya pemerintah saat ini tidak melakukan atau tidak semua mematuhi apa yang dituliskan atau diamanatkan dalam Pancasila gitu. Contohnya seperti keadilan sosial gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana gap antara orang miskin dan kaya itu tidak kunjung menyempit gitu kan. Timpangan sosial gitu Ya, betul, ketimpangan sosial gitu kan. Ya, kita bisa lihat banyak itu sekali di media sosial gitu kan. Atau banyak orang yang sangat sulit sekali mencari pekerjaan gitu kan. Atau kayak kita bisa lihat bagaimana contoh ini kasus yang paling selalu diomongin kan ada GMBG gitu kan. Iya, MBG benar. Kayak kita lihat berita nih, banyak fasilitas dari pemerintah yang dikurangin, contohnya kayak BPJS yang gratis itu sudah mau dihapuskan. Pokoknya banyak lah anggaran yang dipotong hanya untuk proyek MBG. Gitu. Dan kita tahu juga dari TikTok yang mendapatkan keuntungan dari MBG ini kan hanya orang-orang dekat pemerintah doang. Nah, dari situ bagaimana bisa diwujudkan adanya keadilan sosial itu contoh kecil aja gitu dari Pancasila. Jadi ya gangguannya dari dalam sendiri ketika pemerintah pun gagal untuk mewujudkan yang telah diamanatkan oleh Pancasila. Kalau menurut Kak Rizky juga ada itu nggak pengaruh dari luar eksternal Ya, oke. Eksternal sih sebetulnya nggak gitu signifikan mungkin ya. Tapi kalau menurut saya itu adalah mungkin masuknya budaya asing gitu kan. Oh iya, globalisasi ya? Ya betul, globalisasi gitu kan. Nah di satu sisi kan globalisasi membawa banyak pengetahuan juga kan. Tapi satu sisi adalah di sini kita bisa lihat tanpa kita melakukan kontak fisik, contohnya kayak dengan orang Korea atau orang Amerika, tapi kita bisa menjadi seperti mereka gitu loh. Bukan hanya melalui media yang kita tonton setiap hari pun kita bisa menjadi seperti mereka gitu. Artinya adalah di sini pindahan budaya itu tidak memerlukan kontak fisik itu langsung, tapi melalui layar HP kita masing-masing, layar gadget kita masing-masing. Dan mungkin itu yang membuat Pancasila itu mungkin ini menurut saya itu tidak relevan. Tidak relevannya dalam artian nilai-nilai jika memang Pancasila ini mau dibudayakan, maksudnya kayak orang Indonesia sama dengan penganut Pancasila, itu sudah semakin bubar. Karena semakin luntur gitu. Karena apa? Ya yang kita konsumsi tiap hari pun juga itu asing-asing semua gitu. Jadi semakin lama semakin perlahan tapi pasti orang Indonesia itu seolah-olah nggak punya identitas gitu. Dia bisa ngikut kemana aja. Dan jika memang kita ibaratkan kayak identitas Indonesia itu adalah Pancasila, mungkin orang ironisnya sudah semakin asing dengan Pancasila, karena yang diisi itu bukan dari dalam tapi luar. Kalian paham ya maksudnya ya? Paham. Jadi mereka kayak nggak kenal diri mereka sendiri karena banyak yang masuk dari luar. Betul. Tapi tadi yang kakak sebut itu udah kayak termasuk gangguan dalam kehidupan sehari-hari nggak sih?
Kalau gangguan dari kehidupan sehari-hari sih sebetulnya kalau menurut saya tuh lebih signifikan dampaknya. Maksudnya yang diakibatkan dari dalam ya. Gitu kan. Contohnya kita nggak usah jauh-jauh lah ketika kita lihat jalanan bolong, ya kan jalan bolong gitu kan. Mungkin simpel kan, jalan bolong kok apa hubungan dengan Pancasila gitu. Nah balik lagi ke sini, lagi ke sila keadilan gitu kan. Karena kan pemerintah seharusnya bisa memberikan fasilitas yang paling baik rakyat yang atas pajak yang kita berikan setiap hari gitu kan. Selain itu juga kalau misalnya kita masuk ke pasal keempat gitu kan, permusyawaratan dan permusyawaratan lupa rakyat ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, secara prakteknya apakah emang kita itu merasa diwakilkan oleh wakil rakyat kita di Senayan gitu kan? Begitu. Contoh kecil aja nih, kalau misalnya kita lagi naik motor atau kita lagi macet-macetan Jakarta, tiba-tiba ada mobil yang dikawal platnya merah, kan nyolotin. Suruh lewat duluan. Iya, karena logikanya ya, siapa sih yang nggak mau macet di Jakarta? Siapa sih yang nggak mau pulang cepet? Nggak ada. Dari hal sekecil itu aja, itu tidak ada jiwa Pancasila menurut saya. Banyak lah yang bisa diambil, contoh-contoh kecil dari seperti itu aja. Ya, kecil-kecil aja nggak usah. Ya, kita nggak usah ngomong korupsi segala macam. Kalau kecil-kecil itu pun sudah tidak mencerminkan Pancasila gitu kan. Karena kalau menurut saya gitu kan, buat apa sih kita pelajaran Pancasila sampai 12 tahun, bahkan ketika kita kuliah pun masih pelajaran Pancasila, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu hilang. Jadi cuma buat hafalan doang. Lama-lama nggak relevan jadi luntur. Yang lagi tuh misalnya kebudayaan asing yang misi masuk. Berarti tadi Kak Rizky juga udah nyebutin dampaknya dampak dari beberapa kasus yang kakak kasih tahu itu dampaknya kayak kehilangan jati diri gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Terus kalau dampak-dampak yang lain itu ada nggak selain kehilangan jati diri? Dampak dari kehilangan itu Dampak dari itu tuh kayak gangguan-gangguan dari internal sama luar terhadap masyarakat gitu. Ya mungkin kalau dampaknya selain kehilangan jati diri, juga dampak-dampak yang mungkin kita bisa rasakan juga adalah kehilangan apa ya? Kehilangan arah gitu. Sama aja sih kehilangan jati diri. Jadi ada. Jadi pemerintah kayak nggak punya patokan gitu loh, nggak punya arah untuk negara ini sebenarnya mau dibawa kemana juga kemana. Meskipun kalau tahu ya fun fact gitu kan, jadi dalam pemerintah itu kan ada namanya BPIP, Badan kalau nggak salah ya, Badan Pengembangan Ilmu, ini apa tuh lupa, tapi Badan Pengembangan ini itu mungkin ilmu, tapi itu Pancasila. Nah, dan setiap tahun kan itu badan yang punya pegawai, yang punya mendapatkan fasilitas, dan mereka digaji oleh dan dibiayai oleh pajak-pajak kita. Tapi mereka tidak, saya sejauh ini sih tidak merasakan ada dampak dari BPIP itu gitu loh, pengembangan Pancasila dari segi mana. Kayak kinerjanya nggak kelihatan gitu ya. Iya kayak gitu. Ya ujung-ujungnya ya kan Pancasila hanya sebagai udah cuma kata-kata yang kita ucapin berulang kali setiap hari gitu. Cuma patung Garuda doang. Nah, itu patung Garuda Pancasila. Tapi dia diam, tidak buat apa-apa, Nggak gerak. cuma simbol doang. Iya. Terus yang terakhir nih Kak, Iya. yang dapat kita lakukan buat jaga Pancasila gitu, buat generasi sekarang sama generasi kedepannya kira-kira apa sih? Waduh. Buat jaga Pancasila biar tetap utuh gitu. Ya kalau menurut saya sih ya balik lagi ke pemerintah sih sebetulnya. Karena ide apapun itu dia akan hanya nyangkut di kepala. Maksudnya cuma ide itu kan bentuknya nggak nyata. Tapi kalau nggak dipraktekin ya udah dia akan stuck dalam bentuk yang nggak nyata itu. Kalau nggak dilakuin, ibaratnya kayak gini deh, gue mau masak mie tapi cuma ngomong doang, mie itu nggak bakal jadi. Iya. Mie itu Cuma nggak dipikiran akan. doang. Nah, sama hal juga dalam Pancasila. Kalau misalkan dibilang kita nggak cukup menjaga Pancasila, ya dari TK sampai kuliahan itu kita belajar Pancasila, kita ngapain sih? Juga ya. Iya nggak? Benar. Kan prakteknya itu loh lagi kan praktek. Kalau kita nggak tahu sih ya, kan naik kereta apa enggak ya? Itu setiap
sampai stasiun Naik. Budi gitu kan, wah selalu tuh 4 pilar kebangsaan gitu. Pancasila adalah salah satu ideologi filosofis bla bla bla, way of life gini. Ya cuma ngomongin doang mah nggak akan ada itu. Tapi cobalah pemerintah apa yang diomongin Pancasila sebagai way of life diterapin, contoh kayak keadilan sosial dijalanin gitu kan. Terus bagaimana pemerintahan itu bisa membuat adil, hukum ditegakkan gitu kan. Jadi ya jika Pancasila itu ditegakkan benar sebagai way of life, pasti Pancasila dengan sendirinya akan tetap bertahan dan relevan gitu loh. Dan berarti nih buat kita tuh harus tetap ngejalanin nilai-nilainya gitu, jangan lupa buat pemerintahnya juga harus ngejalanin. Iya gitu. Jadi Jangan cuma masyarakatnya doang kan. tuh jangan kita doang nih suruh hafalin setiap ujian ulangan apa itu penerapan sila kelima gitu kan. Tapi orang pemerintah sendiri pun juga nggak becus gitu. Wah, ini kalau diupload di YouTube aman guys. Waduh, Aman. Oke. tapi hati-hati ya kalau misalkan pulang nengok-nengok yang pulang malam-malam takutnya ada yang siram air keras. Wah, bener tuh. Atau enggak tiba-tiba ada pet. Apa? Pet. Tuh. Sensor. Pet. itu nih ya udah off the record ya. Udah lama itu. Enggak kok, Indonesia kan adil. Adil. Pancasila. Udah. Oke. Ya, thank you ya Kak Rizky. Oke ya. Ya. Bye guys.